dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Boleh berikan senyuman awal bulan mana wajahnya? Ini gaji-gaji lagi tetap rekening sultan semuanya. Haleluya, praise the Lord. Pak Pendeta enggak, pokoknya amin aja dulu saudara. Karena iman adalah dasar kita melihat segala sesuatu menjadi bagian kita. Amin. Haleluya. Oh sultan atau enggak, pokoknya amin aja. Kenapa saya mulai dengan kesaksian saudara? Saya waktu mau acara penting dalam hidup saya, rekening saya pas-pasan saudara, benar. Ada bawang-bawangnya saudara. Jadi ketika saya cek rekening aja minta maaf sama saya saudara. Bayangin saudara, tapi saya doa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, dalam waktu yang memang saya bisa bilang saudara, waktu yang saya nggak duga, Tuhan penuhi semuanya. Kenapa? Karena ada iman di sana. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara beriman, dan saya mau bilang saudara, kalau saudara punya iman diberkati, kau akan melihat hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Apalagi saudara rajin setia cari Tuhan, saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, makanya senyum dong. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kayaknya lama banget, long time no see saudara ya. Biasanya kita setiap hari Rabu ketemu saudara, tapi ada sempat di mana jadwal saya berubah jadi hari Selasa siang saudara. Jadi dipindahkan ke Selasa siang, dan akhirnya saudara nggak ketemu di malam saudara. Dan ada yang akhirnya nanya sama saya, Pak Pendeta kemana? Saya bilang, di hatimu. Begitu kan, iya dong. Saya percaya, ya sama seperti saudara selalu di hati saya juga selalu di hati saudara. Amin. Ada yang bilang aja silakan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi saya senang sekali akhirnya bisa jumpa dengan saudara. Saya sudah minta izin kepada yang ngatur jadwal, tolong kalau boleh nggak apa-apa Rabu aja, jangan pindah-pindah. Soalnya udah sayang, terlanjur sayang. Tolong dong, jangan pisahkan kami gitu ya. Tenang, saya bilang ini semua cabang loh, tenang aja saudara. Jadi nyala tulus, haleluya. Makanya puji Tuhan saudara, hari ini kembali lagi di sesi ini, dan saya senang bisa jumpa saudara sekali lagi. Doa saya semua yang hadir semuanya diberkati sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap pada kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka kitab kita saudara, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 27 jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita di sore malam hari ini saudara. Yohanes pasal yang ke-14, satu ayat saja di ayat yang ke-27 akan sama-sama kita baca. Yang sudah di sana, Yohanes 14 ayat 27 boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, iya. Kutinggalkan bagimu damai sejahtera ku berikan, dan apa yang kuberikan janganlah. Haleluya. Sekali lagi saudara, 3, iya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya mau bilang saudara, salah satu kehidupan yang paling dinambah-nambahkan adalah hidup yang penuh dengan kedamaian. Amin. Saya percaya setiap kita mau punya hidup yang damai, betul ya? Atau ada orang yang gak mau damai dalam hidupnya, boleh angkat tangan. Mungkin dia bilang, Pak Pendeta, I want problem, kata saudara. Kalau saudara pernah nonton ada satu TikTok itu saudara, konten TikTok saudara itu, ada seorang bapak-bapak dia bilang, I want problem, I don't want peace, katanya saudara. Oh darah Yesus, saya percaya itu cuma konten saudara. Iya, kalau itu kenyataan, saya bisa prediksi kalau orang Nado bilang, so gila dia saudara. Iya, Soseno. Awas, kalau Soseno kadang-kadang nyerempet nama orang, hati-hati. Nah, jadi kalau di Manado kan nggak ada orang nama. Kalau di Jakarta ada, jadi hati-hati. Saya mau bilang, sampai di mana hormat saya? Saya mau bilang ya, damai kan? Terima kasih Ibu. Nah, hari ini kita bicara damai. Baru mulai saya sudah nggak damai ini saudara. Nah, saya mau bilang saudara,
Orang tuh maunya damai, saudara. Dalam kehidupan kita, saudara, saya percaya semuanya mau damai. Apapun profesi kita, even saudara yang mungkin setiap hari itu bercanda dengan maut pekerjaannya, saya percaya semuanya juga pasti mau yang namanya kedamaian. Betul ya? Orang bela-belain kemarin, kalau sudah lihat pas libur itu, saudara, apalagi kalau setiap ya Kamis Jumat, hari-hari Jumat malam sampai Sabtu Minggu itu paling padat, saudara. Orang ke puncak, saudara. Orang Jakarta banyak yang berbondong-bondong ke puncak. Kenapa? Karena salah satunya mau mencari apa? Kedamaian, betul ya? Mereka capek dengan segala macam tekanan ibu kota, saudara. Dimana kalau di kota ya kita nggak bisa pungkiri, saudara, ada banyak orang memang sangat tertekan, makanya pengen cari kedamaian. Mereka ke puncak, walaupun akhirnya kemarin, saudara, oh Tuhan mau healing, malah jadi pusing, saudara. Ini berjam-jam macetnya luar biasa. Saya juga kemarin, saudara, sama, saudara. Karena sebagai seorang yang baik, yang ingin membela keluarganya, saya bawa keluarga saya ke puncak untuk ke Taman Safari, saudara. Perginya lancar, pulangnya darah Yesus Tuhan. Iya. Dan namanya seorang kepala keluarga kan kita harus bertanggung jawab. Jadi semua anggota sudah tidur. Saya di mobil sendiri. Macetnya minta ampun. Dia bagaimana kan? Ya, di saat semua yang lain tidak bisa diandalkan, mau nggak mau kepala keluarga harus bisa diandalkan. Amin. Sekalipun istrinya ngantuk nggak? Ya ngantuk. Tapi mau gimana? Ayo kita hadapi. Ayo. Akhirnya, oh iya, aku temenin, padahal janji-janji surga, haleluya. Tapi saya mau bilang, saudara, orang rela macet-macetan. Kenapa? Karena mencari kedamaian. Setiap orang mau hidup yang ada kedamaian di dalamnya, saudara. Tapi mungkin banyak di antara kita yang berkata, Pak Pendeta, ya tapi bagaimana Pak Pendeta? Saya mau damai, tapi yang namanya hidup kan Pak Pendeta kadang-kadang ada yang namanya badai, Pak Pendeta. Kadang-kadang Pak Pendeta dalam hidup Pak Pendeta badai dalam rumah tangga, badai dalam pekerjaan, badai dalam bisnis, badai dalam kesehatan lain sebagainya, Pak Pendeta. Akhirnya datang, dan kalau bicara tentang badai, pasti goncangan luar biasa pasti terjadi. Saya mau bilang, saudara, sebagai anak Tuhan, kita tetap bisa damai di tengah badai, katakan amin. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, sebagai anak Tuhan kita tetap bisa damai di tengah badai, katakan amin. Tuhan memberikan kita contoh, saudara, ketika di tengah danau terjadi badai yang begitu kencang, yang Tuhan Yesus lakukan apa? Yes, tidur, lambang dari kedamaian, saudara. Artinya apa? Tuhan lagi mau kasih tahu kita begini, saudara. Mau seperti apapun keadaan kita, mau seperti apapun badai yang sementara menghantam kita, mau seperti apapun gelombang yang sementara menghantam kita, kita tetap bisa punya yang namanya kedamaian. Karena kedamaian kita bukan ditentukan keadaan, tapi datangnya dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, di tengah badai, aku tetap bisa damai. Karena kedamaianku datangnya dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya hari saudara, judul khotbah saya adalah bicara tentang damai di tengah badai. Sama-sama bilang sama saya badai. Salah, damai. Sama-sama bilang sama saya damai. Awalnya ini tulisannya damai, tapi kalau di sini berubah jadi tenang, saudara. Orang PPT-nya belum makan malam kayaknya, saudara. Sama-sama bilang sama saya damai di tengah badai. Amin. Doa saya, apapun badai yang sementara kau hadapi, kau bisa tetap menikmati kedamaian yang dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, artinya begini, saudara. Badai mungkin boleh ada, tapi saya mau bilang Tuhan mengaruniakan kita yang namanya kedamaian, katakan. Tetapi kedamaian memang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Tuhan sudah karuniakan bagi setiap kita. Tetapi ingat baik, saya selalu bilang, dalam semua konsep berkatkah, mujizatkah, termasuk sukacita dan kedamaian, ada bagian kita yang harus kita kerjakan untuk menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, ada bagian kita. Sama-sama bilang sama saya, ada bagian saya. Amin. Nah, itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara. So, apa kunci yang harus kita lakukan, saudara, untuk damai di tengah badai? Yang pertama saya mencatat adalah dengan menyadari badai adalah bagian dari kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, menyadari badai adalah bagian dari kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, bagian dari kehidupan. Kita buka Matius 11 ayat 29 sampai 30. Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-30. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Matius pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 30. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3. Ya, pikulah dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun apa? Sekali lagi saudara, 29 dan 30 sama-sama kita baca. 3, ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun apa? Ringan. Kalau saudara perhatikan, Tuhan mengatakan begini, pikulah kuk yang kupasang. Jadi kuk yang memang Tuhan pasang, yang datangnya dari Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk melihat, kata kuk bahasa aslinya adalah sugos. Apa itu sugos? Sugos itu salah satu maknanya adalah bicara tentang trouble, masalah, tantangan, badai kehidupan. Sekali lagi saudara, kata kuk yang Tuhan pasang bahasa aslinya sugos itu punya makna juga trouble, atau bicara tentang masalah, tantangan, termasuk di dalamnya apa? Bicara tentang badai kehidupan. Saya mencatat di sini saudara, untuk bisa tetap tenang, tetap damai di tengah badai, kita harus menyadari bahwa badai memang bagian dari kehidupan. Sama-sama bilang sekali lagi, badai bagian hidup. Sama-sama bilang sama saya, badai bagian dari kehidupan. Amin. Karena kita harus menyadari, hidup nggak mungkin nggak ada badai. Betul ya? Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun profesi kita, berapapun usia kita, kita punya badai kehidupan masing-masing. Amin. Jangan sudah pikir saya menjadi pendeta aja supaya hidup saya nggak ada badai. Hello. Justru karena jadi pendeta badainya lebih kencang. Kenapa? Karena kita baca bilang kan, Tuhan aja bilang, kepada siapa banyak diberi, kepadanya banyak dituntut. Saudara. Jadi Tuhan kasih hamba Tuhan posisi untuk nolongin banyak jemaat. Dan kadang-kadang Tuhan tuntut kita untuk itu pikul banyak beban, supaya kalau khotbah, kalau sharing, kalau nolong orang bukan onggok ngomong doang saudara. Tapi karena udah ngalamin, jadi cerita bisa menolong dengan powerful saudara. Jadi setiap orang apapun profesi kita, oh Pak Pendeta, saya jadi badai, mungkin saya banyak badai Pak Pendeta, karena mungkin saya orang tak punya, saya orang susah. Iya mungkin. Tapi saya mau bilang, apakah orang kaya nggak ada badai? Oh Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara dari yang level terbawah sampai level atas, semuanya punya badai masing-masing saudara. Ya mungkin badainya berbeda, tapi semuanya punya badai. Kalau orang yang dalam kondisi ekonomi yang lemah, mungkin badainya soal token listrik yang bunyi tiap hari, cicilan yang tiap hari bikin deg-degan, iya kan? Karena kan memang yang bikin deg-degan itu kan jatuh cinta sama jatuh tempo kan saudara ya. Iya. Orang kaya mungkin enggak itu bebannya, tetapi beban atau badai yang harus dihadapi ketika ada orang yang berusaha untuk berebut hartanya, kekayaannya, musingkirin dia untuk apa dan lain sebagainya. Setiap orang punya badai, dan saya mau bilang saudara, sadarilah bahwa memang badai bagian dari kehidupan. Anak saya itu saudara, dia takut lift saudara. Jadi kalau naik lift, ketakutan saudara. Bisa teriak-teriak, apalagi lift yang tertutup, benar-benar tertutup banget gitu saudara, yang besi semuanya saudara, kayak di sini kalau salah ya, dia kan nggak ada kacanya sama sekali saudara, itu dia bisa ketakutan saudara. Tapi masalahnya, dia namanya juga anak perempuan kan selalu pengen dekat sama papanya saudara. Jadi setiap papinya mau pelayanan pasti, papi go, maksudnya dia mau pengen ikut go dengan saya gitu saudara. Dan saya bilang saudara, konsekuensinya namanya pendeta Tiberias, banyak cabang, banyak tempat pelayanan yang pasti akan naik lift saudara. Jadi memang lift adalah bagian dari perjalanan kehidupan dia kalau berikut dengan papinya. Dan dia awalnya sangat ketakutan, tapi lama-kelamaan saudara, dia udah gak takut lagi. Kenapa? Karena memang dia tahu, ya memang kalau ikut papi saya, memang harus ada saat dimana aku naik lift. Jadi akhirnya sekarang dia udah gak takut lagi. Tapi setiap naik lift, gak apa-apa. Saya tahu dia lagi menenangkan dirinya, saudara. Tapi which is itu bagus, saudara. Kenapa? Karena akhirnya dia udah mulai gak takut lagi, karena dia udah tahu, saudara, memang ini bagian dari perjalanan kehidupannya ketika ikut dengan papinya, saudara. Nah, saya mau ajak saudara untuk memahami ini. Artinya begini, badai memang bagian dari perjalanan kehidupan kita, saudara. Kalau saudara sudah tahu bahwa memang bagian dari kehidupan, ya sudah, ketika badai itu datang nggak usah takut lagi, nggak usah akhirnya kaget lagi, saudara. Tapi menyadari memang ya udah, namanya aku hidup di dunia pasti ada badai. Dan Tuhan pun nggak pernah bilang, oh kalau kamu ikut bersamaku, kalau kamu dibaptis, kalau kamu berjalan bersamaku nggak ada badai. No, Tuhan tak pernah janji
langit selalu biru. Itu bicara tentang apa? Badai. Gak selalu biru, kadang-kadang mendung. Dan tak selamanya mendung itu kelabu. Nyatanya, yang ketawa udah tuang ya. Artinya apa? Sudahlah. Saya mau bilang saudara, namanya hidup pasti ada badai, amin. Bilang sama kanan kirimu, hidup pasti ada badai. Bilang sama yang ngomong, gak usah kaget. Bilang sama yang ngomong, biasa aja bos. Tepuk tangan yang paling bagian dulu buat Tuhan. Setelah menyadari bahwa hidup memang pasti akan ada badai di sana, saudara, saya mencatat di sini, saudara, apa kunci untuk kita bisa tetap damai di tengah badai, sama seperti anak saya tadi kesaksian, dia akhirnya bisa damai dalam lift sekarang. Kenapa? Dia sudah tahu itu bagian kehidupan. Yang kedua adalah dengan menyadari badai untuk kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, badai untuk kebaikan. Kita buka Roma 8 ayat 28, saudara. Badai untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28, sama-sama kita baca, saudara. Yuk, yang sudah di sana, saya percaya banyak yang nggak perlu lihat ayat juga udah hafal, saudara. Sama-sama, 3, iya. Sudah tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan bagi mereka yang, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Sekali lagi, 3, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam badai, untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Saya mau bilang saudara, apa kunci kita bisa tetap damai di tengah badai? Adalah kita menyadari bahwa badai memang Tuhan izinkan, bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Katakan amin. Apa sih yang orang paling takut dari badai? Ketika badai menghancurkan dia, betul kan? Yang kita takut kalau di tengah badai apa? Tenggelam, meninggoy, betul kan? Kalau badai itu bikin kita tidak, kalau badai itu nggak bikin meninggoy, apakah kita akan takut? Iya kan? Apa yang kita paling takut kalau digigit ular? Meninggoynya kan? Saya kan pendeta industri, harus pakai bahasa industri. Iya kan? Kalau digigit ular nggak bikin kita meninggoy, ya gigit kita santai bos. Iya kan? Gigit. Saya baca di TikTok begini kemarin. Tanya dokter. Menurut penelitian, jadi disampaikan situ, menurut penelitian, kalau digigit ular, kita hanya punya waktu 30 menit untuk hidup. Terus ada yang komen begini, artinya kalau saya kasih gigit 2 kali, saya punya waktu 1 jam untuk hidup. Dari baca saya suka cita, pas baca itu langsung emosi saya. Haleluya, logika dari mana itu? Tapi untung saya nggak berpikir, oh iya juga ya, nggak mau. Saya mau bilang saudara, iya kan? Yang kita takutkan dari badai apa? Ketika badai bisa membunuh kita, betul kan? Saya mau bilang saudara, apa akhirnya bisa membuat kita bisa damai di tengah badai? Adalah ketika kita menyadari badai yang Tuhan izinkan bukan untuk membunuh, bukan untuk membinasakan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Jadi ketika badai datang, kita bisa tetap damai karena kita tahu, oh badai ini untuk kebaikanku. Amin. Ketika badai ekonomi datang dalam hidupmu, kau bisa tetap tenang karena kau tahu ini bukan untuk membinasakan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Saya pernah ngalamin badai ekonomi. Saya pernah cerita sama saudara, badai ekonomi yang saya bilang saudara, benar-benar sampai hidup. Memang nangadongnya level absolut saudara. Nangadongnya level absolut saudara. Iya. Tapi badai keuangan itu membuat saya jadi lebih baik dalam memanage keuangan saudara. Badai keuangan itu membuat saya lebih bijaksana dalam mengatur keuangan, termasuk mengatur gaya hidup saya saudara. Karena dulu saya jujur dari Manado saudara, kita orang Manado kan terbiasa konsumtif saudara. Iya, kita orang Manado, ya udahlah, Ambon, Batak, Manado, Papua, kita punya lifestyle yang oh my god. Iya saudara. Jadi ketika ke Jakarta masih ke bawah. Puji Tuhan, diizinkan Tuhan mengalami badai secara ekonomi sampai memang sampai saya kumpul itu koin-koin saudara di kamar saya kecil saudara, cuma buat apa? Beli roti karena saking kelaparan yang gak ada makanan saudara. Tapi semua itu membawa kebaikan dalam hidup saya. Pilot hebat dihasilkan oleh badai saudara. Pelaut hebat dihasilkan oleh badai saudara. Jadi semua bilang saudara, kunci kita bisa tetap damai di tengah badai karena kita tahu, kita sadar Tuhan izinkan ini untuk mendatangkan kebaikan.
Mungkin ada saat dimana ketika saudara lagi di tengah badai, goncangan lagi kencangnya minta ampun, badai rumah tangga kah, badai kesehatan kah, badai bisnis kah, dan lain sebagainya. Saudara bilang, Tuhan apa kebaikan di balik semua ini? Tapi saya mau bilang, akan ada saat dimana kau akan mengerti dan berterima kasih atas badai yang Tuhan izinkan. Karena semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, tetap damai. Karena badai untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, ini mesti bersiap-siap saudara. Yang ketiga, apa kunci damai di tengah badai adalah dengan menyadari ada Tuhan yang menyertai. Sama-sama bilang sama saya, dengan menyadari ada Tuhan yang menyertai. Haleluya. Sekali lagi, Ibrani pasal yang ke-13. Ayat terakhir kita saudara. Ibrani pasal yang ke-13, 2 ayat terakhir. Ayatnya yang kelima, sama-sama kita baca. Sambil 5 musik boleh menambahkan ke depan. Sama-sama yang sudah di sana, Ibrani 13 ayat 5 boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, janganlah ada padamu. Perhatikan kalimat selanjutnya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Kalimat terakhir, sekali lagi saudara, 2 kalimat terakhir katakan apa? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali apa? Tidak akan apa? Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mau bilang saudara, apa kunci damai di tengah badai? Adalah ketika kita menyadari ada Tuhan yang menyertai. Sebesar apapun badai, kita tahu Tuhan kita jauh lebih besar. Dan kalau kita tahu dia Tuhan yang besar yang menyertai kita, kita tenang. Karena kita tahu aman dalam lindungan Tuhan, aman dalam tangan Tuhan. Jadi sekalipun badai ekonomi mungkin datang menghantam, kita tenang. Karena kita tahu tangan Tuhan sanggup memberkati aku. Sekalipun badai dalam kesehatan kita menghantam kita, kita tahu, kita tetap tenang karena kita tahu dia Tuhan Jehovah Rafa sanggup menyembuhkan. Ketika rumah tangga kita sedang digoncang badai yang kencang, kita tahu tangan Tuhan sanggup memulihkan rumah tangga. Ketika karir kita, nama baik kita sedang dihantam badai orang yang niat jahat sama kita, kita tetap tenang. Karena kita tahu tangan Tuhan selalu menyertai, menjaga, melindungi. Walaupun 1000 tangan mau coba merendahkan, satu tangan Tuhan yang kuat akan tetap mengangkat saya. Tepuk tangan yang kembali sekali. Lanjut kesaksian sebelum saya tutup khotbah saya. Kemarin saya kan ke Taman Safari. Ke Taman Safari bawa keluarga. Karena ya, di tengah kepadatan saya tetap ingin figur ayah tetap ada dalam keluarga. Akhirnya bawa keluarga ke Taman Safari. Pas masuk itu kan ada lewatin daerah binatang-binatang dulu. Saya nyetir, keluarga anak saya di belakang, kadang-kadang pindah depan gitu. Dia memang mungkin dia fans sama Spider-Man, dia pindah sana, pindah sini, loncat sini. Tapi ketika masuk dan lihat binatang-binatang, itu pertama kalinya dia lihat binatang besar. Biasa kalau di kompleks kan paling apa sih kalau nggak guguk atau kucing. Kalau guguk, kalau kucing biasa dia nggak takut. Guguk gitu. Kemarin binatang gede-gede. Rusa-rusanya juga kan, waduh, gede-gede banget. Bukan kayak yang saya baca berita di Medan. Ada singa, di fotonya Tuhan ukur krempeng. Ya mohon maaf. Mungkin dia lagi puasa, kita nggak tahu ya. Tapi kan kalau lihat begitu kan kita bukan takut, jadi ibah. Kalau di safari kan gede-gede kan saudara. Itu ada apa, rusa-rusanya, ada yang banteng, ada macam-macam. Nah, dekat-dekat nempel ke jendela. Itu pertama kali saya lihat binatang gede-gede banget saudara. Dan akhirnya yang langsung dia lakukan adalah langsung teriak, papi, peluk, papi, peluk. Langsung peluk. Lama-kelamaan makin tenang, udah gak takut lagi.
lihat macan aja. Kita kan masuk ke animal show yang ada macan yang gede banget, saudara, macan. Saya udah ketakutan juga tuh, dia loncat kan, ada yang loncat sampai. Kalau saudara pernah nonton, dia ada yang sesi di mana si macannya itu loncat sampai tinggi banget untuk makan daging di atas itu. Nah jaringnya kan cuma setengah, bos. Iya. Ya kita kan pendeta, nggak diajarin ilmu kebal. Iya kan? Itu singa dia. Oh Tuhan. Memang ada ayat yang bilang singa dan ular tedung kau langkahi. Tapi kan nggak dibilang kalau singa loncat kita mau langkahi bagaimana? Jadi jujur saya sempat shock. Apalagi ada istri, ada anak, saudara. Namanya sebagai seorang suami kan kita punya naluri untuk menjaga. Kalau sendiri kita kabur aja, saudara. Ini mau nggak mau kita harus jaga. Mau nggak mau kalau dia mau kita harus jangan. Paling begitu. Iya. Jadi saya ketika si singa loncat, apalagi seorang bilang, ya hati-hati dia loncat, darah Yesus Tuhan. Saya udah ketakutan. Nah anak saya, karena di pelukan saya dia mah. Udah pada takut-takutnya, saudara. Kenapa? Dalam perjalanan itu, saudara, saya merenung terus. Dia awalnya ketakutan, tapi ketika dia dalam pelukan saya, dia nggak takut sama sekali, saudara. Karena dia tahu Bapaknya pasti akan melindungi dia. Saya mau bilang ya, kita juga hidup ada Tuhan yang menyertai kita. Dan sebelum kalau kita dalam pelukan Tuhan, apa yang perlu kita takutkan, saudara? Harusnya ketika kita dalam pelukan Tuhan, tak ada yang boleh ada, tapi kita tetap damai karena kita tahu tangan Tuhan yang melindungi kita. Ini Tuhan taruh di hati saya. Kalau hari ini kau masih dalam ketakutan karena badai yang sementara kau hadapi, mungkin saya bukan menghakimi, tapi mungkin kau lagi jauh dari pelukan Tuhan. Mungkin hari ini kau nggak ada dalam pelukan Tuhan. Kau sementara menjauhkan diri. Jadi makanya kau ketakutan. Jadi jangan jauh-jauh. Sama seperti anak saya datang, tapi tangan Tuhan selalu terbuka menanti. Dan ketika kau ada dalam pelukannya, aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Bilang sama kanan kiri, datang dalam pelukan Tuhan. Di situ ada kedamaian sejati. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa di depan kami. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam
jauh, meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya, percaya dan mengucap syukur. Mari sama-sama bukan hati dengan berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sedih. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus sambil angkat tangan di hadapan Tuhan, sambil angkat tangan berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sedih. Engkau ada, Yesus setia, setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari berdoa supaya malam hari firman Tuhan katakan setiap kita bahwa badai bisa datang kapan saja. Tapi kabar baiknya kita bisa tetap tenang, tetap damai di tengah badai. Tapi ingat ada bagian kita harus kita kerjakan. Yang pertama, sadarilah memang badai adalah bagian dari kehidupan. Tuhan tak pernah janji hidup tanpa badai, tapi janji Tuhan penyertaannya sempurna. Yang kedua, sadarilah bahwa Tuhan izinkan badai bukan untuk membinasakan kita, tapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Melalui badai yang sementara kau hadapi hari ini, itu akan membentukmu jadi kuat, jadi bijaksana, jadi hebat, untuk siap terima berkat Tuhan yang besar. Dan yang terakhir, kita bisa tetap damai di tengah badai karena tangan Tuhan yang setia menyertai kita. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Berkali-kali Tuhan menolong kita karena Dia menyertai kita. Jadi kalau kita sudah melihat berkali-kali Tuhan menolong, saat ini dan nanti Dia Tuhan yang tetap sama, yang pasti menolong setiap kita.
Mari doa di hadapan Tuhan. Apapun badai yang sementara kau hadapi hari ini, boleh taruh tangan kananmu di dada. Aku akan tetap tenang, sebab Tuhan menyertai hidupku. Menyerahkan Tuhan setiap yang hadir pulang dari tempat ini, mereka bawa kedamaian yang luar biasa dari surga. Damai sejahtera Tuhan penuh bagi setiap kami Tuhan. Makasih Tuhan. Kembali angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yeah.